Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Para sobat dan para sahabat, para pensiunan, Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini saya ingin membahas mengenai pensiunan planner. Pensiunan bisa tetap berkarya, meniti-niti sambil tetap bersahaja. Jangan takut, usia itu hanya angka. Semangat berkobar, kita kan juara. Petualangan baru siap menanti. Fokuskan hati, jangan ragu lagi. Pintu kesempatan selalu terbuka. Dengan tekad kuat, rintangan sirna. Pensiunan bisa tetap berkarya, meniti-niti sambil tetap bersahaja. Jangan takut, usia itu hanya angka. Semangat berkobar, kita kan juara. Materi ini adalah diperuntukkan. Satu adalah bagi para pegawai yang sedang menghadapi pensiunan. Dan yang kedua adalah para pegawai yang sudah pensiun. Supaya para pegawai yang sudah pensiun tetap eksis, menjalani kehidupan dan berguna bagi semua orang, dan menjadi manusia yang selalu bahagia bersama keluarga, anak, dan cucu-cucu serta masyarakat sekitarnya. Pensiun dari pekerjaan, baik sebagai aparatur negara atau pegawai perusahaan, dapat memicu berbagai perubahan psikologis yang signifikan. Perubahan itu beberapa di antaranya. Yang pertama, kehilangan identitas atau power syndrome. Banyak orang yang mengaitkan identitas mereka dengan pekerjaan. Pensiun dapat menyebabkan kebingungan atau krisis identitas, karena mereka mungkin merasa kehilangan peran, tujuan hidup. Kedua, kecemasan dan stres. Perubahan rutinitas dan ketidakpastian mengenai masa depan dapat menimbulkan kecemasan. Beberapa pensiunan mungkin khawatir tentang keuangan dan kesehatan mereka. Yang ketiga, kesepian. Tanpa interaksi sehari-hari dengan rekan kerja, pensiunan bisa merasa terasing atau kesepian. Hubungan sosial yang kurang berdampak negatif pada kesehatan mental. Keempat, perubahan dalam dinamika keluarga. Pensiun bisa mengubah peran dalam keluarga. Beberapa orang mungkin lebih terlibat dalam kegiatan rumah tangga atau perawatan anggota keluarga lainnya, yang bisa membawa kebahagiaan tetapi juga tantangan. Yang kelima, kesehatan mental. Pensiunan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik mungkin mengalami depresi atau masalah kesehatan mental lainnya. Dukungan sosial dan aktivitas yang bermakna sangat penting untuk menjaga kesehatan. Yang keenam, adaptasi dan penyesuaian. Proses penyesuaian terhadap kehidupan pasca pensiun bisa berlangsung bertahap. Penting untuk mengembangkan rutinitas baru
yang menemukan cara untuk tetap terlibat dalam aktivitas yang memuaskan. Setiap individu akan bereaksi berbeda terhadap pensiun. Tergantung pada faktor-faktor seperti kepribadian, dukungan sosial, dan persiapan finansial. Tetapi yang ketujuh, peluang untuk pertumbuhan pribadi. Di sisi positif, pensiun juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat baru, mengembangkan hobi, atau melanjutkan pendidikan. Ini dapat meningkatkan rasa pencapaian dan kepuasan hidup. Agar pegawai tetap merasa maju dan bahagia setelah pensiun, ada beberapa langkah yang diambil sebelum mereka pensiun. Yang pertama, perencanaan keuangan. Mulailah menabung dan berinvestasi untuk masa pensiun. Memiliki rencana keuangan yang solid dapat mengurangi stres dan memberikan rasa aman. Yang kedua, pengembangan diri. Teruslah belajar dan berkembang, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, atau kegiatan mandiri. Ini dapat mencakup kursus online, workshop, atau membaca buku. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial. Bangun dan pertahankan jaringan sosial yang kuat. Hubungan yang baik dengan teman, dengan keluarga, dan kolega dapat memberikan dukungan emosional dan sosial. Yang keempat, mencari hobi dan minat baru. Temukan aktivitas yang menarik dan memuaskan di luar pekerjaan. Ini bisa berupa seni, olahraga, atau kegiatan sukarela. Yang kelima, kesehatan fisik. Jaga kesehatan dengan rutin, berolahraga, dan makan dengan baik. Kesehatan fisik yang baik sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Keenam, membangun rencana pasca pensiun. Buat rencana tentang bagaimana ingin menghabiskan waktu setelah pensiun. Tentukan aktivitas, tujuan, dan tempat yang ingin dikunjungi. Ketujuh, membangun rutinitas. Ciptakan rutinitas harian yang positif untuk memberikan struktur dan makna pada hari setelah pensiun. Kedelapan, berpartisipasi dalam komunitas. Bergabunglah dengan organisasi atau komunitas lokal. Kegiatan sukarela atau kelompok hobi dapat memberikan rasa tujuan dan keterlibatan. Yang kesembilan, mengelola stres. Pelajari teknik manajemen stres seperti sholat khusyuk bagi umat Islam, meditasi atau yoga, atau aktivitas lainnya untuk membantu menghadapi transisi dengan lebih baik. Kesepuluh, refleksi dan tujuan hidup. Luangkan waktu untuk merenungkan tujuan hidup dan apa yang ingin dicapai setelah pensiun. Menetapkan tujuan baru dapat memberikan motivasi dan arah. Dengan mempersiapkan diri secara menyeluruh, pegawai dapat menghadapi masa pensiun dengan lebih percaya diri dan bahagia. Persiapan pegawai yang akan pensiun dan yang sudah menjadi pensiunan. Terutama yang belum memiliki perusahaan atau aktivitas,
atau terjun di dunia wirausaha. Persiapan pegawai yang akan pensiun dan pensiunan yang belum memiliki perusahaan atau terjun di dunia wirausaha. Yang pertama, persiapan mental. Belajarlah dari para pensiunan yang telah sukses menjadi pengusaha. Adalah langkah yang sangat berharga. Pengalaman mereka bisa menjadi panduan dalam menghadapi tantangan wirausaha. Diskusikan pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Wawasan ini dapat memberikan motivasi dan membangun mental yang kuat untuk berwirausaha. Yang kedua adalah mengetahui potensi diri. Identifikasi kekuatan diri, hobi, dan keterampilan yang dimiliki. Memulai dari hobi atau bidang yang dikuasai membuat seseorang lebih bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan usaha. Pengalaman sebagai pegawai dan keterampilan yang telah diperoleh pada waktu dia bekerja dapat membantu menentukan bidang bisnis yang ingin ditekuni, serta sehingga tidak perlu memulai dari nol. Ketiga, inventarisasi bisnis yang sama. Lakukan riset mendalam tentang bisnis yang serupa yang ingin kita ciptakan. Memahami pasar dan strategi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan usaha. Berinteraksi dengan pelaku usaha lain dan pertimbangkan bergabung dengan asosiasi bisnis. Jalin hubungan kerjasama yang lebih mendalam untuk membuka peluang kolaborasi di masa depan. Keempat, menentukan tindakan ke depan. Pertimbangkan opsi untuk bekerja sama dengan perusahaan lain atau memulai usaha sendiri. Analisis pro dan kontra dari masing-masing pilihan untuk keputusan yang tepat. Bekerja sama dengan bisnis yang sudah mampan dapat mengurangi resiko dan memberikan akses ke pengalaman dan sumber daya yang sudah ada. Fokuslah pada penyempurnaan, bukan hanya percobaan. Yang kelima, pengelolaan risiko. Pahami risiko yang mungkin muncul dalam bisnis dan cara mengelolanya. Pertimbangkan asuransi, diversifikasi produk, dan strategi cadangan untuk melindungi usaha Anda. Keenam, pengembangan jaringan. Jalin hubungan dengan profesional di industri terkait. Jaringan yang baik dapat membuka peluang bisnis dan memberikan dukungan moral yang diperlukan. Partisipasi dalam acara atau seminar untuk memperluas jaringan dan menambah wawasan. Ketujuh, evaluasi dan adaptasi. Siapkan diri untuk mengevaluasi hasil usaha secara berkala. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar sangat penting untuk keberlanjutan bisnis. Teruslah belajar dari pengalaman dan terbuka terhadap inovasi serta perubahan yang mungkin diperlukan. Mari kita sekarang memahami mengenai bagaimana
proses bisnis. Terutama yang pertama adalah bagaimana waktu dalam proses bisnis, dan kedua bagaimana kita memulai bisnis. Mari bersama melangkah majelis bangsa. Di kota Garut cahaya kita menyala. Kajian Al-Quran 2 ayat suci kita ulas. Ismail Satrianto mengajak kita mendekat. Saya ingin menerangkan bagaimana cara membuat perusahaan. Bagaimana cara kalian menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu pahit ya. Menjadi pengusaha itu tidak seperti yang dibayangkan oleh para motivator. Begitu. Tetapi cara menjadi pengusaha itu, yang pertama kita harus mengetahui proses. Bagaimana nih cara menjadi pengusaha itu prosesnya? Untuk menjadi pengusaha membutuhkan proses kurang lebih 10.000 jam. Ini prosesnya, 10.000 jam itu harus dilalui. Jadi 10.000 jam harus dilalui dari nol, dari memulai usaha dalam satu bidang usaha sampai 6 bulan. Itu biasanya cash flow-nya min. Yang kedua, dari 6 bulan sampai 1 tahun biasanya pendapatan sudah didapat, tetapi tidak sesuai dengan kinerja yang kita lakukan. Bekerja, tetapi pendapatannya tidak sesuai antara hasil dengan usaha yang kita lakukan. Lalu dari 1 tahun biasanya sudah banyak para pengusaha yang bubar, para pengusaha yang berhenti. Lalu kembali lagi dia mengatakan bahwa produknya kurang sesuai dengan pasar, atau produknya tidak sesuai dengan dirinya. Buat apa saya usaha kalau seandainya usaha saya ini tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya? Maka berhenti dan bubar. Tak kala berhenti dan bubar, kembali lagi ke nol, karena dia memasuki produk baru, atau dia kembali menjadi budak, menjadi buruh, menjadi pegawai. Kalau dia memaksakan diri, meskipun pendapatan kurang, usaha yang dilakukan sudah merasa maksimal, capek, tapi dia memaksakan diri, maka
dia akan melakukan pemaksaan itu meskipun hasilnya kurang, tapi dia akan terus melakukannya. Sudah 1 tahun atau 12 bulan, 13 bulan, 14 bulan dan sebagainya, ini sudah mulai orang tuanya komplain. Lalu kalau dia sudah punya istri, istrinya juga komplain. Kalau dia punya anak, anaknya juga sama komplain. Buat ngapain Bapak melakukan perbuatan seperti itu kalau tidak ada hasilnya? Anak saya komplain. Bapak melakukan bisnis tapi bisnisnya tidak ada hasilnya, begitu. Disinir-sinir sama keluarga, disinir-sinir sama anak. Kalau sudah 2 tahun, mulailah bisnis itu memiliki daya tahan. Bisnis yang memiliki daya tahan ini sudah mulai, ya, karakternya agak sombong sedikit orang itu. Dinamakan euforia sebagai pengusaha. Agak sombong. Kenapa? Karena sudah mulai ada yang mempercayai. Sudah mulai dia bisa survive, bertahan. Maka jika sudah 2 tahun, dinamakan pengusaha yang memiliki daya tahan atau bisnis yang memiliki daya tahan. Dan mulai bank mau mempercayainya. Maka itu jika bank mau memberikan modal kepada seseorang, biasa suka ditanya, sudah berapa lama usahanya ini bisa bertahan? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, biasanya bank mau membiayainya. Mulailah dia memiliki cita-cita, memiliki tanah sendiri, bercita-cita memiliki mobil, gaya hidupnya lain, ingin disebut orang sukses dalam bidangnya, dan dia bisa menerangkan mengenai bisnisnya. Inilah sebetulnya euforia pengusaha dari 2 tahun sampai usia 6 tahun. Justru disinilah yang sebetulnya yang harus dipahami. Ini periode yang sangat rawan, yaitu di mana karena fasilitas bank keluar, di mana orang juga dipercaya untuk menyimpan uang, maka dia sudah mulai melakukan usaha-usahanya, begitu. Sudah melakukan ekspansi. Dia lupa bahwa ekspansi itu ada kendala. Satu adalah kendalanya dengan sumber daya manusia. Bahwa SDM yang dihadapi oleh kita, SDM yang dimana mereka dari kaum pekerja, kaum buruh yang tidak memiliki keuletan seperti dirinya. Inilah yang menjadi penyebab hancurnya sebuah usaha. Karena tak kala waktu ekspansi membutuhkan ada sumber daya manusia, orang yang mengelolanya. Bahwa orang yang mengelolanya itu tidak sama dengan dirinya.
Karena orang yang mengelolanya tidak sama dengan dirinya, maka usahanya jadi hancur. Karena dia sendiri tidak sabar. Satu, karyawannya atau mitra bisnisnya ingin disantuni oleh pengusaha itu karena dirinya dianggap sukses. Dia lebih banyak menuntut pendapatan tanpa kerja keras. Itu adalah kendala sumber daya manusia yang pertama. Sehingga usahanya tidak berjalan. Karena punya karyawan lebih banyak menuntut gaji, menuntut pendapatan, tapi kerjanya tidak baik, kerjanya brengsek. Kesadaran karyawan lebih-lebih sekarang, anak-anak gadget gitu, lebih banyak mereka bercita-cita ingin pendapatan besar, tetapi usaha dan kerja kerasnya, prosesnya tidak mau dilalui. Ini kendala yang pertama. Jadi punya karyawan ingin disantuni. Yang kedua, karyawannya tidak jujur. Kenapa dia tidak jujur? Karena karyawannya bukan seperti kita pengusaha. Kalau pengusaha, kalau tidak jujur, tidak dipercaya, dan dia tidak mau, tidak dipercaya. Karyawannya suka berbohong. Karyawannya tidak jujur. Ini adalah kendala yang kedua. Mengakal-akali catatan, ya, berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di tempat usaha. Inilah tantangan yang kedua dari sumber daya manusia. Bahwa karyawan kita ini adalah orang yang bukan berpengalaman, karena kita baru usaha. Beda dengan perusahaan yang sudah besar. Perusahaan yang sudah besar, orang datang diseleksi sesuai dengan kriteria. Gajinya meskipun belum bisa menghasilkan karya yang baik, tetapi biasanya berani perusahaan itu untuk membackupnya, untuk memberikan insentif meskipun kerjaannya belum benar. Tapi minimal masuknya melalui seleksi yang ketat. Karena dia sudah dipercaya. Kalau orang sudah dipercaya, perusahaan sudah dipercaya, orang datang, maka seleksi sesuai dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan, sesuai dengan profesional. Dan rata-rata perusahaan mau mengerjakan orang yang sudah memiliki pengalaman kerja yang baik. Kalau pekerjaannya pindah-pindah, cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan sudah berhenti, ini pasti ini pegawai brengsek, pegawai yang nggak bener. Sulit ya. Kalau kita tahu orang berpindah-pindah pekerjaan itu kenapa? Karena dia tidak terpakai. Maka itu dia pindah-pindah pekerjaannya. Ini kendala yang nomor 3. Ya, tidak jujur. Lalu yang keempat adalah di mana
pegawai kita ini belum terlatih, karena kita kan belum dipercaya. Orang yang baru berusaha mencari pegawai yang bisa kerjasama dengan kita, dan pegawainya belum terlatih dalam bidang usaha yang dibutuhkan. Inilah yang jadi kendala tak kala kita mengadakan ekspansi. Ternyata kendala dari pegawai itu yang menjadi masalah. Yang kedua adalah dia harus membayar keuntungan kepada investor, bisa dari bank atau daripada pribadi, yang harus dipenuhi. Maka inilah masa rawan dan mengakibatkan menjadi bangkrut usahanya itu. Nah, kalau sudah begini, repot nih kita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya mau untung, tadinya ingin menjadi besar, keluarga sendiri jadi korban. Istri cerai karena istrinya menuntut pendapatan. Kalau dia tidak diberi nafkah, dia tidak mau. Maka lebih baik bercerai. Anak-anaknya juga menuntut. Masa orang kerja, katanya bapak kerja, hasilnya tidak ada. Maka inilah masa yang paling rawan di dalam membangun perusahaan, yaitu antara 2 tahun sampai 6 tahun kena gaya hidup. Pengusaha lupa bahwa investor datang, kepercayaan datang, namun kadangkala ada kendala-kendala, baik kendala pada dirinya maupun kendala pada perusahaannya maupun kendala pada keluarganya. Maka disinilah perlu ada mentor, yang dimana yang mengarahkan si pengusaha itu supaya bisa jalan dengan normal, begitu usahanya itu. Jatuh bangun menjadi pengusaha, kadang-kadang kehilangan aset, kehilangan sertifikat tanah, kehilangan harta istri, karena terpaksa, tidak ada pilihan. Maka itu setelah ini, kalau tidak kuat, pengusaha itu frustasi dalam perceraiannya itu, ditinggal sama istri, ditinggal sama anak, bisa gila. Kesatu, yang kedua bisa bunuh diri. Yang ketiga apa? Ya akhirnya dia menyerah, kembali menjadi pegawai. Maka itu menjadi pengusaha itu tidak banyak. Menjadi pengusaha itu di Indonesia cuma 0,2%. Mungkin sekarang sudah naik 0,8% atau 1%, itu sudah bagus. Menjadi pemilik perusahaan itu tidak mudah. Maka itu tidak banyak. Di Indonesia ini kebanyakan kaum buruh. Hampir 99,8% kaum buruh yang memilih, dia bercita-cita ingin menjadi pegawai, bukan menjadi pengusaha, tapi jadi buruh, jadi budak. Tidak punya konsep di dalam pikirannya ini, saya ingin jadi pengusaha. Inilah PR bagi orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail. Dilatih melihat langsung mentornya.
Bagaimana berhadapan dengan karyawannya. Tinggal di rumah Pak Ismail. Ada acara, ada kegiatan. Tidak pernah dia memberitahu, tidak punya etika. Jadi karyawan itu kadang-kadang tidak punya etika. Berhenti atau apa, dia berusaha untuk ada aktivitas, ada kegiatan. Harusnya ya etikanya kan memberitahu kepada pemilik perusahaannya bahwa saya ada kegiatan ini, tidak lalu menghilang gitu. Ini memang menjadi PR bagi kita, bagi pengusaha, terutama bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang kaya. Karena miskin itu sudah pasti. Kalian menjadi pegawai, itu sudah ketentuannya seperti itu. Mau tidak mau, akhirnya kalian menjadi pegawai. Mau tingkatan apa kamu menjadi pegawai? Mau tingkatan kecil atau tingkatan besar? Tapi itu sudah kepastian. Tetapi ingin jadi pengusaha itu adalah pilihan. Tak kala kita menentukan satu bidang, saya ingin menjadi pengusaha sapi. Disangka aja jadi pengusaha sapi mudah. Sama saja. Ada kendala-kendala yang di mana kendala-kendala itu adalah letaknya pada sumber daya manusia dan kepada bagaimana dia harus membayar utang kepada investor. Jadi kesulitan pengusaha itu hanya dua sebetulnya. Mengelola sumber daya manusia dan lancar membayar utang. Karena lancar membayar utang adalah menyangkut dengan kepercayaan. Jadi pengusaha itu adalah bisa dilakukan oleh siapa saja. Mau pengacara, mau dokter, mau guru, mau kepala sekolah, mau direktur, gitu ya. Orang menjadi pengusaha itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini, bagaimana sekarang kalau orang ingin menjadi pengusaha? Ini kan kita ini memiliki pegawai seperti saya menerangkan seperti ini. Orang dungu itu ya tetap saja ya, orang bodoh itu tetap saja sibuk aja dengan HP-nya, gitu kan. Padahal ini sesuatu yang harusnya diperhatikan, tapi dia tidak sadar. Meskipun ditegur oleh saya, seperti disinir-sinir begini, ya seperti itu kan sudah dipastikan orang seperti itu tidak akan pernah terpakai itu, terbiasa seperti itu, tidak menghargai orang bicara begitu. Bagaimana dia mau terpakai nanti? Ini memang kendala dalam sumber daya manusia. Ya, kendala pada sumber daya manusia bukannya bertanya, tetapi dia asik saja dengan dirinya. Lalu bagaimana nasib orang seperti ini? Sudah terlihat oleh kita dia itu tidak terpakai. Ya, ngomongnya tara begitu. Konsentrasi nanti terus saya ngajakeun. Sebetulnya jelema yang begini itu harus diusir dari tempat pekerjaan itu. Karena dia tidak berguna. Karena dia tinggal di rumah Pak Ismail, tidak seperti itu. Tidak diusir. Kenapa? Karena memang saya berusaha menjadikan kalian ini menjadi para pengusaha. Minimal kalau kalian tidak menjadi pengusaha, menjadi pegawai yang terpakai saja. Ini sudah lumayan. Jangan sampai kemiskinan kamu itu dipelihara oleh diri kamu sendiri. Karena orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai orang. Tidak bisa menghargai orang yang bicara.
tidak bisa menghargai pimpinannya, tidak bisa menghargai manusia yang lain. Jadi etika, dia tidak memiliki etika berhubungan dengan manusia. Dan inilah yang menjadi bermasalah kalian ini. Kenapa kalian memiliki keluarga yang miskin? Gitu. Keluarga yang tidak berkembang. Karena intinya adalah kalian terlihat oleh saya tidak menghargai orang yang sedang bicara. Tidak konsentrasi gitu. Jadi miskin itu sudah pasti. Kamu tidak terpakai sudah pasti. Kamu orang yang gagal sudah pasti. Karena untuk menjadi manusia yang terpakai oleh manusia yang lain, menjadi pengusaha yang terpakai oleh karyawannya, menjadi pimpinan yang terpakai oleh staf dan semuanya, itu adalah pilihan. Menyangkut kepada pilihan. Ini adalah PR bagi kalian. Bagaimana kalian harus mengembangkan diri kalian. Tadi dikatakan bahwa proses waktu yang dijalani itu adalah dari 0 sampai 6 bulan cash flow-nya min. Dari 6 bulan sampai 1 tahun sudah ada pendapatan, tetapi hasilnya masih tidak sebanding antara kinerja dengan pendapatan. Sudah 1 tahun sampai 2 tahun, meskipun tidak sesuai dengan pendapatan, tetapi dia memaksakan diri. Karena tidak ada pilihan. Maka setelah 2 tahun ke sana, itu mulailah dia menjadi orang yang memiliki daya tahan sebagai pengusaha. Baru proses pertama, 2 tahun pertama itu punya daya tahan. Setelah punya daya tahan, dia sudah mulai ingin punya rumah sendiri, ingin punya kendaraan, gaya hidupnya menjadi lain. Karena dia punya uang. Uangnya dari mana? Uangnya biasanya dari investor, dari bank. Uangnya dari mana? Uangnya biasanya dari investor, dari teman yang mempercayai dirinya. 2 tahun sampai 6 tahun, ini adalah proses euforia, dan setelah 6 tahun, ke sana biasanya usahanya bisa ada sampai mati. Jadi kalau orang tua kamu ngawarung, warungnya 10 tahun, itu biasanya sampai meninggal dikelola saja usaha itu. Karena sudah lebih dari 6 tahun. Nah, sekarang itu adalah di dalam proses ya. Sekarang bagaimana sekarang orang mau berusaha? Biasanya orang berusaha, bagi para pegawai yang keluar dari usahanya, dia punya uang. Para pensiunan, ya, dia punya uang. Karena uangnya cukup besar, sekitar 60 juta, 70 juta. Ya, dia punya uang. Dan uang itulah, ya, dengan uang itulah, biasanya orang, saya mau sudah pensiun nih, biasanya orang membuat toko, maka mulailah dia membuat sebuah toko, karena tanah sudah dimiliki biasanya.
Kalau para pensiunan itu, dia lupa bahwa dia selamanya menjadi pegawai itu. Tiba-tiba ingin jadi pengusaha. Maka sebetulnya yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh dirinya? Tentu saja memilih bidang usaha. Memilih bidang usaha ini, inilah yang menjadi masalah. Seringkali kita mendengar teman-temannya menawarkan usaha kerjasama dengan dirinya untuk pengembangan usaha. Maka yang pertama, jika orang sekarang mau usaha, usahanya dalam bidang apa? Maka jawabannya, usaha itu yang pertama harus sesuai dengan hobi kita, dengan kesenangan kita. Bukan dari penawaran teman mengenai bagaimana dia cepat kaya, seperti dalam multi level marketing begitu. Ya, bukan. Tetapi harus dimulai dari passion yang ada di dalam diri. Potensi yang ada dalam diri, kesenangan yang ada dalam diri sendiri, yang cocok usaha apa yang sesuai dengan diri, adalah sesuai dengan hobi dan kesenangan. Nah, kalau kita ini punya senang olahraga, ya sebaiknya usahanya dalam bidang olahraga. Kalau kita senang mancing, ya usahanya di dalam bidang mancing. Kalau kita senang memasak, ya kita usahanya dalam bidang kuliner. Gitu. Kalau kita senang berpakaian rapi dan sebagainya, berarti kita usahanya dalam bidang pakaian. Jadi usahakan sebuah produk yang kita miliki itu yang hendak diluncurkan, dijual oleh kita ini, yang pertama sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Bagi orang yang sudah bekerja di luar yang bekerja sebagai pegawai, diusahakan saja dengan pekerjaan yang ada di kantornya. Di kantornya itu dia biasa memegang apa? Dia berusaha dalam bidang apa? Jadi yang ada hubungannya, usahanya dengan yang ada di kantornya. Kalau dia senang memfotokopi gitu, senang menggandakan, ya usahanya dalam bidang itu. Fotokopi, usaha penggandaan begitu. Jadi usahakan yang sesuai dengan di kantornya. Jadi yang pertama adalah sesuaikan dengan hobi atau kesenangan. Hobi atau kesenangan. Nah, hobi dan kesenangan ini penting. Ya. Kalau orang senang konten kreator, pegang laptop, senang ini, ya hobi. Usahanya dalam bidang itu saja. Jadi dalam bidang konten kreator. Ya, kalau orang senang itu, ya usahakan dalam bidang itu saja. Sampai akhirnya orang percaya kepada dirinya, orang meminta tolong untuk membuat promosi, begitu. Untuk membuat promosi, untuk membuat kampanye produk atau apa dan sebagainya. Jadi usahakan, kalau kita sudah menetapkan satu bidang usaha, itu saja ini kan. Kalau orang senang ke bengkel, ya orang memperbaiki bengkel. Di sini itu kalau ada yang rusak, perbaiki bengkel begitu. Dijadikan alat percobaan begitu dan sebagainya. Sehingga kalau orang senang mencukur, kalau dulu kita ini sudah ada mesin cukur ya. Maka setiap orang dicukurin gitu semua. Akhirnya jadi juga tukang cukur ya. Sudah ada 3 orang yang jadi tukang cukur begitu.
Dan memang sengaja ininya membeli alat cukur begitu. Membeli alat cukur itu memang selain untuk pelatihan, kalian menjadi pengusaha supaya kalian membiasakan diri sesuai dengan fashionnya. Tahu-tahu mesin cukurnya hilang lagi. Karena orangnya jorok, disimpan di belakang, begitu sudah nyukur, tidak pernah lagi dibereskan dan sebagainya. Ya ini akhirnya yang keluar dari rumah Pak Ismail, ada sekitar 4 orang yang jadi tukang cukur ya. Bisnisnya jadi tukang cukur. Memang dia sarjana, tapi sarjana kan sarjana tukang cukur. Sampai meskipun sudah jadi sarjana, tetap saja cukurnya menjadi pendapatan untuk keluarganya. Ya lumayan lah begitu ya, untuk menambah pendapatan begitu. Tetapi itu menjadi pokok, dan karena sudah lama begitu dilakukan oleh dirinya, dan akhirnya ya terus saja ya kehidupannya dari tukang cukur itu. Jadi inilah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah dari hobi dan vision. Yang kedua apa? Syarat yang kedua kalian menjadi pengusaha itu senang menawarkan. Jadi orang-orang yang senang menawarkan produk, senang menawarkan laundry gitu ya. Kalau dia ke kampus, dia tidak sekedar hanya ke kampus, tapi dia menawarkan laundry kepada teman-temannya. Kalau di teman-temannya ada bed cover, ada selimut, ada karpet, ada hordeng, ada sepatu cat yang mesti dicuci begitu. Dia tawarkan dirinya untuk mengambil cucian dari kampus. Lalu dia juga berusaha untuk berangkat ke dosennya. Setiap dosen, setiap hari, setiap ke kampus, dosennya diberi formulir untuk kalau di rumahnya ada ada cucian, ada bed cover, ada selimut begitu. Inilah sebetulnya orang-orang yang akan menjadi orang kaya itu. Jadi orang-orang yang akan kaya, orang-orang yang akan dipastikan bahwa dia hidupnya tidak susah begitu, yang dimana hidupnya kalau ketemu sama orang pasti ada yang ditawarkan. Jadi kalau ketemu sama orang itu ada penawaran. Maka itu kalau ada orang yang datang ke rumah Pak Ismail, datang ke sini, orang itu melakukan penawaran, dia sudah pasti bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena kebiasaan hidup menjadi seorang yang melakukan penawaran itu sudah pasti orang itu akan ekonominya stabil. Ekonominya tidak akan susah. Jadi kalau bertanya kepada saya, Pak Ismail, apa yang membuat orang bisa menjadi kaya, bertambah kaya? Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang lebih baik dalam kehidupan ini selain penawaran. Jadi senang orang melakukan penawaran, dari bangun tidur sampai tidur kembali, orang tidak berhenti melakukan penawaran, itu sudah dipastikan orang itu akan sejahtera hidupnya. Dipastikan orang itu akan hidupnya akan bagus lah, tidak akan susah gitu. Apa kelemahan sekolah sehingga sekolahnya menjadi bangkrut gitu? Karena sekolah jadi bangkrut, satu pimpinannya tidak pernah melakukan segala sesuatu yang ada di sekolahnya itu menjadi penawaran. Ada aktivitas, ada kegiatan. Harusnya sebuah aktivitas di sekolah, kegiatan yang ada di sekolah itu semuanya selalu dipromosikan. Meskipun sederhana, seolah-olah besar, bahwa inilah sekolah kami yang luar biasa begitu. Padahal di orang lain juga sebetulnya sama, ada yang seperti itu. Tetapi karena jiwanya pemasaran, ini diperkenalkan kepada publik, sehingga publik mengetahui kebaikan-kebaikan di sekolah itu, sampai kebaikan-kebaikan kecil itu dipromosikan. Maka kalau di sana ada orang yang senang melakukan penawaran mengenai sekolahnya tiada henti,
sudah dipastikan sekolah itu akan berkembang bagus. Lebih-lebih kepala sekolahnya berhasil menjadikan semua gurunya itu senang melakukan penawaran. Setiap siswa di kelas di posting, lagi ngobrol di kelas, di posting, semua. Setiap hari itu selalu ada yang dipromosikan, ada yang diposting ke publik. Sudah dipastikan sekolah itu akan berkembang. Tetapi sekolah yang buruk karena dikelola oleh para buruh, para pegawai. Buruk itu. Kenapa? Karena tidak ada jiwa melakukan penawaran. Kalian menjadi guru, guru itu ada guru yang selalu senang melakukan penawaran, ada guru yang tidak senang melakukan penawaran. Maka guru yang baik adalah guru yang senang melakukan penawaran. Maka akan terus diberitakan ke sana kemari menjadi promosi bagi sekolahnya. Tapi kalau hanya sekedar penumpang, jadi datang ke tempat itu dia jadi penumpang. Seperti orang naik angkot gitu, jadi penumpang. Seperti di rumah Pak Ismail di sini, jadi penumpang di rumah Pak Ismail. Hanya ngilu dahar, ngilu sare, ngilu gawe. Ngilu dahar, ngilu gawe, etate tidak berguna orang ini. Ya, dan itu tidak disadari. Pagawean maraneh teh teka pake. Lalu luka pake nu kumaha. Luka pake teh pagawean maneh diposting. Sok pamilemkeun. Lalu dipilem pagawean anak teh. Setelah dipilem pekerjaannya, lalu diberitakan kepada yang lain mengenai pekerjaan dirinya. Sehingga keberadaan kamu di sini menjadi orang yang menambah plus. Bapak tinggal di bagian nyuci. Dicuci itu di film. Suruh ini nih, Ibrahim memfilm. Dari mulai ini dimasukkan ke TikTok, dimasukkan, ya itu orang kan melihat bagaimana kesungguh-sungguhan orang itu. Dan secara tidak disadari akan senang orang kepada Bapak, akan senang kita ini kepada kita. Kenapa? Karena kita memang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu. Jadi ada penumpang. Siapa penumpang itu? Penumpang itu guru yang jadi penumpang, orang yang hanya sekedar mengajar, setelah mengajar pulang. Itu penumpang. Itu tidak ada manfaatnya guru seperti itu. Guru yang baik adalah orang yang datang ke sekolah, dia punya jiwa pemasaran, ada saja yang ditawarkan. Dia membuat produk di sekolahnya, ada buktinya, lalu di-share, diberitakan kepada yang lain bahwa di sekolah ini ada yang seperti ini. Sehingga apa? Sehingga menjadi penawaran bagi siapa saja yang ada di tempat itu. Jadi mari kita ini tidak menjadi penumpang di dunia ini. Mari kita ini menjadi orang yang bermanfaat di dunia ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, pekerjaan apa yang terbaik bagi kita ini? Yang terbaik pekerjaan kita ini adalah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita ini harus senang melakukan penawaran. Kalau ini sudah dilakukan, sudah selesai sebetulnya. Karena semua itu akhirnya akan berkembang dengan sendirinya. Produksinya akan berkembang, administrasinya akan berkembang, manajemennya, rumahnya, dan sebagainya akan berkembang. Kenapa? Karena di selalu kita ini ada karakter kesenangan melakukan penawaran, itulah pekerjaan yang terbaik di dalam diri kita. Apapun kehebatan kamu, kamu bisa membuat apapun, kamu memiliki keterampilan apapun.
Tapi kalau kamu tidak pernah menawarkan pada orang lain, tidak pernah kamu ini menawarkan pada Ibu Yuli begitu. Kamu ingin jadi guru taman kanak-kanak, tapi tidak pernah kamu menawarkan kepada Ibu Yuli untuk mengelola anak gitu. Yang ada di sini. Padahal kalau mengelola anak yang ada di sini serius dibayar juga oleh Ibu Yuli. Tapi karena tidak punya jiwa pemasaran, inginnya hanya dilayani orang, inginnya hanya disantuni orang, ya tidak bisa. Orang akan berkembang. Orang seperti itu. Jadi apa pekerjaan yang terbaik? Melakukan penawaran. Jadi yang pertama adalah tadi mulailah kita dari hobi. Mulailah dari hobi. Mulailah dari kesenangan. Yang kedua adalah mulailah kita ini dari punya jiwa melakukan senang penawaran. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita ini harus melakukan penawaran. Lalu yang ketiga adalah kita harus memiliki kantor dan membenahi kantor dan menata kantor. Kalau kita kesadaran kita bahwa saya sudah ngantor, saya memiliki kantor, saya memiliki tempat usaha, dan tempat usahanya mulai ditata, mulai dibersihkan, mulai diperindah, itulah penawaran yang terbaik. Jadi kalau kalian datang ke tempat Pak Ismail, setiap hari kalian ini tidak pernah menata kantor, tidak pernah membereskan kantor, kalian hanya sampah dan membuang sampah. Karena kalian tidak memiliki jiwa untuk menata kantor ini. Tidak memiliki jiwa untuk membereskan kantor ini. Jadilah kalian orang yang senang mengelola kantor, menata kantor, menyimpan segala sesuatu pada tempatnya, indah, sehingga kantor kita menjadi kantor yang dipercaya dan terpercaya, karena terlihat keseriusannya. Tapi kalau hanya sekedar numpang hirup, numpang sare, tidak pernah menata kantor, ngapain kamu tinggal di tempat saya? Di tempat yang lain juga sama. Ngapain kamu tinggal di tempat saya, kata orang lain itu. Kamu manusia tak berguna. Pergi kamu begitu. Kenapa? Karena memang tidak bermanfaat. Ngapain kita ini memelihara binatang piaraan di rumah kita? Ini adalah tempat pembelajaran, ini tempat pelatihan, ini bukan tempat binatang piaraan. Ini adalah tempat kantor manusia. Kalau ini kantor manusia, kalian datang ke kantor ini, jangan jadi penumpang. Kalianlah yang harus mengatur. Kalianlah yang harus menyimpan sesuatu pada tempatnya. Kalianlah yang harus memperjuangkan kantor ini bisa dipercaya. Jadi syarat yang kedua adalah mulailah kalian menyadari kantor. Jadi satu, mulailah dari hobi. Kedua, mulailah kalian ini rajin melakukan penawaran. Yang ketiga, mulailah kalian menata kantor kalian sendiri. Tempat kalian sendiri harus bisa dipercaya oleh orang. Jangan sampai orang lain melihat tempat tidur kamu tidak dipercaya. Tentu saja kehidupan kamu pun tidak bisa dipercaya. Terpaksa kalau di perusahaan yang seperti ini sudah dipecat. Ya. Karena ada di rumah Pak Ismail, memang rumah Pak Ismail untuk meluruskan orang yang seperti ini. Orang yang seperti kamu itu. Yang tidak terpakai itu. Harus bisa menjadi terpakai.
Harus terasa manfaatnya. Keberadaan kamu di sebuah tempat itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Dan berguna orang lain itu adalah kamu menata kantor. Jadi kalau sudah selesai acara ini, yang pertama apa yang kamu lakukan? Jangan lalu masuk ke kamar masing-masing. Kalau sudah selesai, kamu tata kantor ini dengan baik dan benar. Maka ini harus ada satu orang yang urusannya kepada lab. Sebetulnya setiap hari harus ada yang ngurus lab. Ditekan, dia ngurus lab saja. Kalau sudah dikumpul ke labnya, masukkan ke mesin cuci, lalu dikeringkan. Besoknya lagi acara seperti ini, setelah selesai bagikan lagi lab itu. Jadi semua itu harus memegang labnya masing-masing. Kalau sudah selesai diambil lagi, ditarik. Lalu kalau sudah ditarik, lalu dimasukkan ke mesin cuci. Dan ini harus rutin. Kalau orang sudah jarang ngelapan, orang tidak akan punya kecintaan. Wanita juga sudah tidak jarang dibelai oleh laki-laki, ya tidak akan cinta. Kamu ini wanita ini terhadap laki-laki. Ya, kamu ini menjadi cinta kepada laki-laki karena kamu banyak dibelai oleh laki-laki. Laki-laki yang suka membelai wanita, ya laki-laki yang bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Artinya ada kepedulian. Nah ini juga sama. Urusan membelai-belai ini, ya urusan dengan lab. Jadi harus ada ini petugas yang membagikan lab. Lalu jangan sampai barang bertumpuk-tumpuk tidak karuan, tidak ada yang bertanggung jawab. Tuh lihat sebelah sana. Wah ya, baru ini mungkin penyimpanan juga banyak debu gitu, disimpan di atas debu. Karena si ininya jarang dielap. Nah itu ya. Lalu yang ketiga adalah bahwa kita ini harus memiliki, yang keempat harus memiliki database pelanggan. Nah database pelanggan ini penting ya. Maka itu di handphone kita ini harus memiliki 30.000 lebih nomor. Jadi ini setiap orang yang tinggal di rumah Pak Ismail ini harus menabung. Jadi dia harus memiliki 30.000 nomor. Untuk apa? Untuk rajin melakukan penawaran. Maka dilihat orang-orang miskin yang hidupnya sudah dipastikan miskin itu, yang dimana handphone digitalnya di bawah 1.000 gitu, di bawah 2.000 gesta menges harapan ketu bengareun. Hayang benghar tapi prosesnya tidak mau dilalui. Hanya ingin disantuni saja. Maka itu yang harus diperjuangkan adalah nomor handphone digital ini harus melebihi 30.000 nomor. Baru sejahtera. Jadi perjuangan 30.000 nomor ini bukan masalah mudah. Mungkin bisa dilakukan selama 3 tahun perjuangannya. Tapi itu menabung, ya, memperbanyak nomor ini penting. Dan ini kalau bisa ya tinggal, kalau minta kepada saya saja minta nomor, kan nomor saya banyak. Saya juga belum 30.000 ya, mungkin sudah hampir 19.000 lah nomor ya gitu. Ya, tapi yang sejahtera itu 30.000 nomor. Jadi kalau subscriber di TikToknya lebih dari 30.000, sudah sejahtera lah insya Allah. Kalau YouTube-nya lebih dari 30.000 gitu, atau pertemanannya sudah 30.000, sejahtera lah. Karena mau menawarkan apa saja jadi mudah. Kuasai database pelanggan. Yang ketiga adalah yang selanjutnya kuasai database supplier. Yang keberapa tuh? Kelima, database supplier. Jadi database pelanggan, database supplier.
Jadi dengan pemasok barang. Ya, ini kesadaran untuk dengan pemasok barang ini kadang-kadang tidak disadari. Kita hanya belanja, setelah belanja kita ini pulang. Padahal yang harus kita perhatikan bagaimana kita menyambungkan dengan supplier kita. Jadi harus seperti saudara begitu. Kalau perlu datanglah ke rumahnya dan sebagainya. Ngobrol begitu dengan supplier ya kita ini. Jadi kita bukan hanya kena dengan manusia, hanya urusan jual beli saja setelah itu selesai. Tapi harus lebih mendalam dengan supplier itu, harus kita ini dengan menjadikan supplier itu menjadi betul-betul saudara kita. Menjadi terutama supplier yang usahanya sudah lebih dari 6 tahun ke atas. Insya Allah itu akan mempermudah kita usaha. Lalu yang keberapa? Keenam, kuasai teknologi yang terbarukan, ya, terutama AI sekarang. Jadi kuasai AI, teknologi yang terbarukan. Orang yang tidak bisa menguasai teknologi yang terbarukan itu akan sulit lah sekarang ini untuk kehidupan, karena semua akan digantikan oleh robot. Ya. Lalu yang ketujuh adalah kuasai jalur distribusi. Bagaimana distribusi barang? Yang kedelapan adalah kuasai administrasi keuangan. Administrasi keuangan, terutama administrasi keuangan menggunakan digital. Ya. Yang ke berapa? 9. Kita harus selalu memiliki mentor, memiliki guru dalam bidang usaha. Kesadaran memiliki guru, kesadaran memiliki mentor di dalam usaha, ini harus kita miliki. Jangan lepas kita ini hidup tidak memiliki mentor dan usaha. Dan mentor usaha ini bisa saja mentornya bermacam-macam. Ada mentor produksi, ada mentor keuangan, ada mentor pemasaran dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah yang ke-10, barulah kita ini membuat toko, membuat pabrik. Jadi orang itu kalau membuat toko, membuat pabrik, toko ini dibuat, sebaiknya pasarnya sudah harus terbentuk. Karena membuat toko ini, tak kala kita membuat toko ini harus dibayar setiap hari. Menjadi kos, menjadi biaya. Kalau ini tidak diperhatikan, toko ini, kita akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Dan barulah kita membuat pabrik. Jadi kalau kita membuat toko, membuat pabrik, itu dengan mudah kita memasarkan sesuatu. Kalau yang ini dikuasai. Maka itu menguasai semua itu tidak mudah. Menguasai itu butuh waktu. Maka apa sebetulnya universitas yang terbaik menjadi pengusaha? Universitas yang terbaik bagi pengusaha adalah perusahaannya, tempat usahanya. Itulah tempat pembelajaran yang terbaik. Jadi kalau kalian hanya kerja 4 jam, 6 jam, 3 jam gitu sehari rata-rata, itu sudah dipastikan tidak akan bisa bertahan. Kalian harus mampu bekerja 8 jam lebih. Siapa-siapa orang yang bisa rutin terbiasa bekerja 8 jam lebih dan itu produktif, tinggal dimanapun, tinggal dengan siapapun, berada dimanapun, insya Allah kalian akan terpakai. Tetapi kalau kalian ternyata
kurang dari 6 jam kerja setiap hari, itu takdirnya sudah diketahui. Jadi masa depan manusia itu sudah dipahami dan sudah diketahui bahwa kemiskinan itu akan terjadi, kesulitan hidup itu akan terjadi. Siapapun orangnya, kita harus biasa kinerja kita ini adalah lebih dari 8 jam. Sebetulnya dalam agama Islam ini 24 jam. Karena dalam agama Islam ini orang yang suka sholat ini diperingatkan oleh waktu sholat. Dari sudah mulai subuh sudah mengatakan, aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah. Memelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Artinya apa? Seorang muslim itu sudah dipastikan hidupnya menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Kenapa? Karena dibatasi, disadarkan oleh waktu sholat. Dari mulai kita ini subuh sudah Allahu Akbar, mendengar adzan, sudah dikumandangkan. Mari menuju kemenangan. Mari menuju kemenangan. Hayya alal falah, hayya alal falah. Begitu ya. Sudah terus dikumandangkan. Yang memiliki kesadaran sebagai seorang muslim, dari mulai adzan begitu, lalu orang sholat sampai kepada salam begitu. Wah, luar biasa. Ini sistem yang luar biasa. Itu saja ya. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa dipahami oleh kalian semua. Sebenarnya mah ya tadi memang konsentrasi kita pada penawaran gitu ya. Bayi dari baru lahir pun gitu ya, kalau minta lapar itu adalah menangis, itu dalam bentuk penawaran. Jadi dari kecil memang kita sudah diajarkan penawaran gitu ya. Jadi istilahnya tuh sebagai ya mungkin sudah dicontohkan mungkin tuh Allah gitu ya, siapa-siapa yang istilahnya menguasai penawaran, memahami gitu kan, sadar gitu bahwa dalam hidup yang bisa berbeda itu yaitu bagaimana kita dalam hal penawaran, komunikasi. Bahkan di Ibrahim yang nge-share itu Gen Z itu kan yang perlu dikuasai sekarang itu adalah komunikasi. Orang yang pendiam katanya kan susah cari hidup gitunya. Ibu baca seperti itu. Jadi komunikasi itu menjadi peran yang sangat penting gitu ya. Itu bahkan itu tadi Bapak menyinggung tentang database gitu ya. Ternyata database itu aset ya Pak. Ibu baru memahami sekarang gitu ketika Ibu di IG gitu ya. Itu siapa artis teh? Di penjara kena narkoba itu IG-nya itu sampai 8 juta, itu bisa dijual ya, bisa dijual 2 miliar. Wah, itu berarti ternyata database itu bisa dijual belikan gitunya dan bernilai gitunya. Yang kudu orang misalkan bangunan atau misalkan punya modal duit juga, kalau untuk usaha minimal kita mengumpulkan database juga ya. Itu ternyata orang bisa punya modal gitu. Zaman ayeuna gitu ada hal-hal yang memang dulu mah kan harus bangunan gitu ya, harus istilahnya emas gitu kan. Ternyata sekarang mengumpulkan nomor telepon, baik mungkin bisa IG atau WhatsApp atau apapun, di YouTube juga mungkin subscriber tadi kata Bapak ya. Itu kalau misalkan kita butuh uang gitu ya, itu mah karena di penjara gitu manusia nanti.
apa istilahnya butuh uang, itu bisa dijual belikan gitu sampai 2 miliar gitu. Kita punya uang 2 miliar kan gitu ya. Nah, itu rajin, penting mah ketekunan menyapa ya, ketekunan, keyakinan gitu ya. Masa kalian yang generasi muda, generasi yang memang generasi digital tidak paham itu gitunya. Kalau paham itu orang lain bisa, karena kita tidak bisa gitu ya. Tinggal ketekunan saja. Bapak juga kan sekarang tekun saja, ira harek monetasi tidak jadi masalah, mending mah terus apa istilahnya teh ngupload gitu ya. Sampainya mungkin ada yang dipermudah, yang dipersulit itu mah urusan Allah gitunya. Yang penting kita tekun saja gitu, yakin saja, iman saja bahwa ini akan nyampe suatu saat nanti gitu ya. Bapak yang usianya udah 64, apalagi kalian yang masih muda gitu ya, maka masa tidak paham hal gitu ya. Jangan sampai tadi ngobrol jeung Dede kebanyakan baru dak ayeuna mah bukan game cenah gitunya. Main game teh ya di tempat kuliah, di sini mungkin ya ada waktu senggang itu main game. Kalau perempuan mungkin drakor gitu ya. Jadi daripada begitu mendingan dikonsentrasikan pada hal-hal yang positif dan produktif untuk masa depan kita gitu ya. Gitu. Karena apa, kalian tuh sama berat hidupnya gitunya daripada bapak dan ibu. Lapangan kerja semakin sempit, semakin susah gitu ya, biaya hidup semakin mahal gitunya. Kalau kalian tidak sadar ya sudah terlindas gitu ya. Nah, gitu saja mungkin dari ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiunan bisa tetap berkarya, mengikuti mimpi sambil tetap bersahaja. Jangan takut, usia itu hanya angka, semangat berkobar, kita kan juara. Petualangan baru siap menanti, fokuskan hati, jangan ragu lagi. Pintu kesempatan selalu terbuka, dengan tekad kuat rintangan sirna. Pensiunan bisa tetap berkarya, meniti mimpi sambil tetap bersahaja. Jangan takut, usia itu hanya angka, semangat berkobar, kita kan juara. Dari hobi jadi rezeki, bakat tersembunyi kini berseri. Biarkan dunia terkagum padamu, pensiunan perenur masa depan bersamamu. Pensiunan bisa tetap berkarya, meniti mimpi sambil tetap bersahaja. Jangan takut, usia itu hanya angka, semangat berkobar, kita kan juara. Juara. Oh.